tercinta, kata Imam Ghazali, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Jadi selama kita kada menggawi ibadah, maka seitu juga kita kada ada catatan kebaikan. Selama kita kada beramalan, maka kada ada juga pahalanya. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun. Jadi ada seorang Bani Israel di zaman Bani Israel yang mana orang ini telah beribadah lamanya, mengerjakan ibadah saja selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan keadaannya. Allah hendak memperlihatkan daripada keadaan orang tersebut kepada para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahwa walaupun ia telah beribadah selama 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam surga. Ini kira-kira amun kita nang dapat nang kayak inilah, sudah tumbang ruat beribadah, sudah gawi amal kebaikan, tiba-tiba malaikat datang. Artinya napa nang kita gawi itu kada kau maulah kita masuk surga, masih kita nih bisa jadi masuk neraka. Kira-kira ampih selajur beribadah lah. Kada ada ibadahan lagi, amun neraka juga angka itu baik kada ada ibadahan. Nah ini Allah hendak memperlihatkan, menunjukkan keadaan seorang laki-laki ahli ibadah telah beribadah itu bukan waktu yang sebentar, menggawi ibadah 70 tahun lamanya. Lalu datang malaikat kepadanya, ujar malaikat bahwasanya engkau masih belum pantas masuk surga. Lalu malaikat tersebut selesai memberitahu hal ini, lalu ia berkata, ujar orang itu tadi, itu bukan urusanku. Itu bukan urusanku. Saya diciptakan, aku diciptakan, ujar laki-laki itu untuk beribadah kepada Allah. Tujuan hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan jin manusia diciptakan tujuannya satu aja, beribadah. Tujuan kita siapapun, orang alimkah, orang soleh, wali Allah, siapapun, Allah menciptakan manusia tujuannya beribadah. Maka itulah yang harus aku kerjakan senantiasa. Jadi orang ini mbah disampaikan seperti itu, laki-laki ini setelah dikabarkan seperti itu bahwa ia belum layak masuk ke dalam surga, lalu kata dia, nang penting aku kerjakan gawianku. Makanya kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, urusan surga neraka itu urusan Allah. Tapi urusan beribadah, nah ini urusanku. Artinya kalau sudah beribadah, Allah hendak ma'andak di neraka pun beliau ridho. Setelah beribadah Allah masukkan ke dalam neraka, beliau pun ridho. Kenapa? Urusan surga, urusan neraka itu urusan Allah. Lalu malaikat tersebut melaporkan kepada Allah. Lalu ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui. Apa nang telah dikatakan laki-laki tadi setelah disampaikan bahwa dia masih belum layak masuk ke dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadah akan aku membalasnya dengan kemurahanku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya, wahai para malaikat, bersaksilah kamu bahwa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Jadi kembali lagi dalam urusan masuk surga, itu keimanan kita bahwasanya siapapun yang masuk nanti ke dalam surga, siapapun yang nanti daktirkan berada di dalam surga, itu semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga
dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah. Jadi kalau kita menuntut dengan kita beribadah, kita ini wajib berhak masuk surga, kada. Tapi Allah memasukkan kita ke dalam surga itu dengan rahmatnya. Bahkan sahabat bertanya, bahkan engkau ya Rasulullah? Bahkan aku, ujar Nabi. Artinya siapapun, kalau memang Allah hendak memasukkan surga, maka Allah masukkan. Tetapi rahmat Allah itu bersama orang yang beribadah. Rahmat Allah itu bersama orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, orang-orang yang mendapat rahmat daripada ibadahnya itu adalah ibadah-ibadah yang diterima. Kayak apa caranya ibadah diterima? Tentu tidak lepas daripada keimanan tauhid kita. Tujuan pian beribadah apa? Tujuan kita beribadah apa kira-kira? Ulun hendak sugih, berarti pian berhajat kepada Allah karena kesugihan. Artinya kan kadang kita ini masih beribadah itu butuh kepada Allah untuk hajat kita. Bukan karena kita beribadah, karena memang itu adalah bagian daripada ikatan kita kepada Allah. Seorang hamba beribadah kepada Tuhannya, bukan hanya kita beribadah. Kenapa pian sembahyang? Ya itu tadi, ulun banyak banget hajat. Artinya pian datang kepada Allah karena hajat. Karena memang masih terkait dengan urusan dunia. Cuman ini kira-kira ikhlas juga kah kadakah? Jadi ikhlas itu ada tingkatannya. Jadi tingkatan yang pertama orang ikhlas itu memang kadada selain daripada Allah inya beribadah. Artinya yaitu tadi urusan surga neraka itu urusan Allah. Nang penting ibadah, nang penting melakukan ketaatan kepada Allah. Ujar Allah, gawi nang halal, gawi nang wajib, pian gawi. Urusan surga neraka bang itu urusan Allah. Dan kenapa sholat? Ya memang ini kewajiban ulun. Ulun hendak beribadah. Urusan pahala ataupun kada itu urusan Allah. Ini tingkatan orang-orang nang mana mereka beribadah semata-mata karena Allah. Nah kalaunya kita beribadah masih mengharapkan imbalan, kira-kira ini ikhlas atau kada juga? Pian kenapa sembahyang? Ulun takutan masuk neraka. Pian kenapa sembahyang? Ulun hendak masuk surga. Kira-kira surga neraka ini bagian daripada keikhlasan atau kada? Menurut ulama, pian hendak masuk surga, pian hendak masuk neraka, apa kada hendak masuk neraka? Kenapa? Karena itu tadi bagian daripada janji dan ancaman Allah. Artinya itu masih bagian daripada akhirat, bagian daripada apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka apabila pian mengerjakan karena hal-hal tersebut, itu pun dikategorikan ikhlas juga. Tapi kalau selain daripada itu, kenapa pian beribadah rame masjid? Ya kalau pina kina di masjid ada orang berbagi THR dapat juga ulun jalan. Nah ini berarti kan sudah di luar konteks ibadah. Janji akhirat itu bukan lagi. Kenapa pian? Oh kalau pina kina ada nang berbagi tapih di masjid kina ulun kada dapat namun kada tulak. Maka apabila itu selain daripada tujuan akhirat, maka inilah bukan ikhlas. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas wal amal li ajlin nas syirik. Tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirik. Kalau kita meninggalkan ba'amal, kutan ba'amal karlo pinas riya. Kenapa pian kadawani sembahyang ke masjid kalau pina dipadahkan orang kebaikan benar? Kalau pina disangka orang ulun ni orang bagus benar. Akhirnya kada mau biar orang menyangka ni biasa-biasa aja. Akhirnya kada jadi tulak. Maka kada jadinya pian tulak tadi itu sudah riya. Kada perlu mahadang menggawi. Ya kada lah. Kenapa pian kada jadi? Ulun kutan kalau pina disambat orang-orang baik benar. Tapi kalau pian menggawi karena sebab manusia, nah itu bukan riak lagi. Beribadahnya kita karena makhluk. Nah itu bukan riak lagi. Lalu apa? Syirik. Nah, syirik. Nah, jadi keikhlasan
Jadi kalau hendak ibadah kita itu bernilai, maka semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisap. Kita hitung-hitung. Dan timbang-timbang amal kita sebelum amal kita ditimbang. Maksudnya apa? Ya hitung-hitung kita hidup di dunia ini kira-kira sampai detik ini, sampai hari ini, berapa banyak amal kebaikan yang sudah kita kawa kumpulakan? Berapa banyak keburukan yang sudah kita kerjakan? Kebaikan yang kita lakukan kira-kira bernilai atau kada pulang? Nah, ini kan menjadi perhitungan bagi kita. Maka kira-kira kalau kita mengandalkan amal aja, sudah pasti kita kada berada dalam surga. Kalau mengandalkan ketaatan peribadatan, sudah pasti kita tidak berada dalam surga. Apalagi memang Allah memasukkan hambanya tersebut ke dalam surga dengan rahmatnya, bukan dengan amal. Artinya kalau hitung-hitungan amal kita nih jauh benar. Artinya kalau berhitung-hitung amal ibadah kita nih kadada lek-lekan bisa kurang iya. Bahkan orang hendak begawi, bubuhan pian nang tuha-tuha di sinilah biasanya dahulu ada nang begawi menyinsu atau apa. Sebelum tulak begawi itu pinjaman dahulu lah, pinjaman. Belum lagi kuliahan belum lagi berhasil belum sudah menginjam duit. Gasan meninggali bini, gasan menukar sesanguan. Imbas sudah dapat hasilnya, dihitung. Oh ternyata kada kau menutup hutang. Kenapa? Begawi kulir. Begawi bilangan Senin Kamis, sisanya haur guring aja di pondok di gawian. Akhirnya baik dihitung-hitung, injaman dengan hasil itu kada seimbang. Nah ini hanya urusan dunia lah. Belum lagi ketika kita berada di dunia ini kan ini pinjaman berataan dari Allah. Ulun beribadah ya Allah. Waktu sembahyang subuh, alhamdulillah urusan hati ulun khusyuk. Salat ulun bagus, gerakannya bagus, rukun syaratnya bagus. Cuman kalau hendak dihitung-hitung lah, hendak berhitung, bukankah waktu salat subuh batis yang kita gunakan tulak ke masjid itu pun menginjam lawan Allah? Bukankah jasmani yang kita bawa tulak ke masjid menghadap kepada Allah, bukankah itu titipan dari Allah? Lisan nang mana menyebut Allahu Akbar sehingganya bernilai pahala, bukankah lisan tadi pun pinjaman dari Allah? Ini dihitung terus nih kalau hendak membawa Allah berhitung lah bian. Kalau memang pinah harat menghitung, misalkan bayar dihitung-hitung, lawan pinjaman aja kada kau membulikakan masih. Lalu nang apa nang kita tuntut? Nah maka pantaslah seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Oh orang ini ujar Allah, nih bahasa kitanya peribahasanya lah, diinjami mata digawiakannya kanang baik, diinjami batis dipakainya gak senang baik, diinjami harta digunakannya gak senang baik. Walaupun paribahasanya kada kau membulikakan, amun bos toh orangnya penyayang, oh ini orang ini masih kau aja dipegang. Kenapa? Amanah nang diinjami, pemberian nang diinjami tadi dijaganya. Walaupun kada kau membayari dibulikakan, paribahasanya pian diinjami orang sepeda motor. Walaupun cicilannya kada kau pian masih membayari, tapi sepeda motor tadi pian jaga bujur-bujur. Ampun orang tadi betul-betul pian rawat. Kira-kira orang himung apa kada? Nah maka layaklah seperti itu kita berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita beriman, kita berkeyakinan memasukkan hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya. Kenapa? Allah himung hamba tadi walaupun kada kau membulikakan nikmat-nikmat dari Allah, tapi nikmat tadi digunakan lawan yang baik. Allah titipi mata, oh alhamdulillah mata kada memandang kecuali kepada nang halal meninggalkan nang haram. Telinga Allah titipi kada mendengar nang haram kecuali mendengar nang halal. Artinya nang apa nang diinjami oleh Allah dibulikakan kina waktu kita mati dalam keadaan nang baik.
Walaupun ya kada kau memunahi hutang tadi masih. Tapi Allah alhamdulillah ini nggak senang Allah. Ilmu Allah. Ini kira-kira seperti itu. Cuman jangan juga bang berpikirnya mana jelas si anu pang dititipi oleh Allah harta banyak. Ulun jakanya berharta banyak juga gurue ulun mungkin menggunakan harta pacangan gasan di jalan Allah belum tentu lagi lah, belum tentu. Itu kan ada ulun berisi pemimpin ujar pian, haro korupsi aja. Banyak banget korupsinya. Amun pian tuh nang jadi pemimpin kira-kira kawakah pian kada korupsi juga? Atau jangan-jangan lebih parah lagi. Artinya apa? Pian jangan mempertanyakan takdir Allah. Ini salah satu hal yang dimurkai. Ulun genjakan nangka itu. Nah ini kalau sudah nangka ini artinya pian mempertanyakan nih Allah ini mengatur dunia nih, mengatur diriku ini bujur atau kada. Seakan-akan nangka itu. Ini Allah injami sipulan sekian, sipulan sekian. Ulun kenapa cuman sekian? Karena Allah tahu pian ini bila diberi belabih, ini bahaya. Bisa kadinget diburit kepala lagi. Ini bila diberi labih, ini manusia ini bisa kadinget dinapa-napa lagi. Jelas. Nah, jadi kada boleh kita mempertanyakan itu tadi. Makanya ini hal yang mendasari sifat dengki. Tahu pian dengki? Hasud. Al-hasud ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Orang yang bersifat hasud, ujar Nabi, itu sifatnya tadi memakan kebaikan. Seperti api yang membakar kayu bakar. Habis kebaikan pian. Gara-gara ada sifat nangka itu tadi dalam hati. Melihat orang lebih daripada kita, ada timbul dengki di dalam hati kita. Kenapa kada aku? Cuman lah perlu pian bedakan antara hasud lawan iri. Hasud, iri itu mirip-mirip cuman berbeda. Hasud, iri, hasud itu dimurkai oleh Allah. Bahkan ada kisah lah, ada cerita. Iblis lawan Fir'aun sedang bertamuan. Nah, inilah perlu pian perhatikan. Ujar Nabi, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau pian tuh hendak melihat agama seseorang, lihati kawannya. Ini bakawan lawan siapa? Amun bakawan lawan orang pandusta, bah pian pasti dikira orang pandusta juga. Ini kawannya raja dusta guru aja lah. Bah apalagi neng itu kak orang labihnya bakawan aja lah. Nangka itu juga acil-acil nih lah. Pian bola, pian jelah. Orang acil tuh bagus apa kada? Lihati kawannya. Oh ini bilanya kasakulahan SD mah antar anak tuyukan duduknya di buhanang panggosipan tuh bang. Walaupun bian kada menggosip tapi kakawanan penggosipan, bah neto panguyaan orang benar aja lah. Kenapa jadi tahu ya kawan duduknya? Bujur kada lah. Makanya ujar Nabi kalau hendak melihat agama seseorang, lihati kawan duduknya. Makanya orang dua laki bini itulah bakawan berumah tangga lawas, 20 tahun berumah tangga. Coba aja pasti mirip-mirip tuh gawiannya. Bila nang laki pandusta kakurang labih nangka itu juga nang bini. Pada hinaklah bilanya ada nang mencari abah guring jelas. Pada cungkung-cungkung aja orangnya. Pada hinaklah bilanya ada tukang kariditan mencari mama, pada mama kada ada, padahal ada aja orangnya. Pandusta benar, ya nangka itu bang bilanya nang seikung pandusta, nang seikung mirip-mirip juga. Kada mungkin orang tuh kawa lawas duduk kecuali sifat-sifatnya sama. Nah maka ujar Nabi lihat kawan duduknya. Nah iblis bakawan lawan Fir'aun. Kada perlu menjelaskan lah siapa iblis siapa Fir'aun. Nang satu mengaku Tuhan, nang satu kada patuh lawan Tuhan. Ujar Fir'aun Blis. Ini ngaran akrab mana sudahlah Blis jelah. Oh Blis. Ini akrab lah. Adalah manusia, adalah orang nang lebih buruk daripada kita berdua. Artinya sadar aja Fir'aun tuh buruk lah. Nah artinya bilanya pian kada sadar diri pian banyak dosa lebih buruk nih lebih parah daripada Fir'aun. Fir'aun masih sadar. Ujar Fir'aun Blis adalah manusia makhluk nang lebih buruk dari kita berdua. Ujar iblis ada unai. Ini karena kawan lah. Ada unai.
Siapa orang yang di dalam hatinya terdapat sifat hasud atau dengki. Apabila ada, aku akan berlari dari orang tersebut karena Allah akan menurunkan murkanya dan siapapun yang ada di sekitarnya khawatir akan terkena murkanya. Allah tuh murka lawan orang yang ada sifat hasud. Kenapa? Orang yang bersifat hasud itu dimurkai oleh Allah karena tidak meridhoi dengan ketetapan Allah. Lah apa hubungannya tidak meridhoi ketetapan Allah? Orang kalau sudah punya sifat hasud, biasanya lah pasti kada katuju dengan apa yang dimiliki orang. Kada katuju dengan ampun orang. Kenapa inya sugih aku kada? Bah kesugihannya itu paling inya digunakan gasan maksiat. Artinya pian maharapakan dengan kelebihan orang tadi, orang terjatuh kepada hal nang buruk. Itu hasud ngarannya. Kalau iri orang nukar motor hanyar. Pian hendak yo nukar motor tuh iri ngarannya. Hendak juga, cuman kada kawan nukar hiri. Kalau nya hasud, orang nukar motor hanyar, pian kada kawa. Bilanya pian kada kawa, kayak apapun caranya motor hanyar orang tadi rusak. Harapan pian sebuting aja. Amun pian kada kawa, orang pun harus kada kawa. Amun pian kada dapat, orang pun harus kada dapat. Ini hasud ngarannya. Nah makanya orang yang seperti ini artinya kada ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hasud. Bilanya ada seperti ini hati-hati lah. Hati-hati. Kenapa Allah murka? Nah ini yang banyak terjadi. Jadi kalau memang kita melihat amal-amal kita dengan ketetapan kita kada perlu melihat orang lain. Kada perlu kita mengibaratkan itu adalah kita. Kenapa? Seakan-akan kita kada ridho dengan ketetapan Allah. Coba pian lihat. Adalah manusia nang mana hidup di dunia ini kau memilih. Pian hendak memilih lahir dalam keadaan bungas, awak putih, hidung mancung lah. Atau pian hendak lahir dalam keadaan sugih, lain sebagainya. Bukankah itu semua likulli ummatin ajal? Nangarannya manusia ini punya ketetapan masing-masing. Hanya lahir fulan bin fulan, ikam kena lahir dari rahim si fulan, anak si anu. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan ngaran nang pian pakai hari ini, ngaran nang pian pakai sandang hari ini, itu pun sudah ditetapkan jauh sebelum pian lahir. Ini kini ikam ini bengaran si fulan. Ini harta nang pian makan hari ini, rajaki nang pian makan hari itu pun sudah ditetapkan oleh Allah. Nah kalau memang berataan sudah ditetapkan oleh Allah, kenapa kita harus mahiri, mendengki ampun orang? Bukankah ampun orang itu Allah nang menetapkan, ampun kita adalah Allah juga menetapkan. Nah kadang ini nang terjadi kepada kita. Kita lebih banyak melihat orang daripada melihat kita. Kita lupa mensyukuri nikmat nang ada wadah kita, sehingganya kita lebih sering melihat nikmat nang ada wadah orang. Nah ini asal muasalnya. Jadi kira-kira seperti itu. Man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu bahwa mutaman. Wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasilu bahwa mustagan. Siapa yang menyangka bahwa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam surga, maka orang itu hanya berangan-angan. Dan siapa yang menyangka bahwa hanya dengan usaha saja ia akan masuk ke dalam surga, maka orang itu akan merasa kaya daripada rahmat Allah. Orang yang menyangka bahwa inya masuk surga hanya dengan berangan-angan, itu adalah hanya angan-angan wara, kada ada beramal, itu angan-angan wara, mimpi wara. Hendak sugih cuma kada mau sing begawian. Tahu-tahu aja cara sugih itu ya begawi, lain sebagainya, cuma kada digawi. Nah ini beangan mimpi wara. Tapi orang yang beramal menyangka dengan amalnya ini akan masuk surga, maka ini kada butuh daripada rahmat Allah. Ini ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Nah, maka dari itu kita gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita perlu utama mensyukurinya. Alhamdulillah
diberi kesempatan. Di penghujung bulan Ramadan mungkin kadang banyak di antara kita lupa mensyukuri, masih hidup kita. Ya adalah mungkin pian lupa mensyukuri nikmat-nikmat yang lain, cuman nikmat utama saja kadang kita lupa mensyukuri. Apa nikmat utama? Masih hidup. Soalnya pian alhamdulillah hidup masih sekalinya 27 Ramadan. Ya kayak apa hendak mensyukuri nikmat jelah. Nikmat hidup nih ngalih benar disyukuri, kenapa gawian sakit? Apalagi wah ini bercari sakit lah, mencari pemakan sakit. Insya Allah pian kada salawasan sakit. Mun mati ampe hanya sakit lah. Cuman alhamdulillah kita masih hidup. Nah ini nikmat besar dari Allah. Lah buktinya apa? Kalau kita masih hidup di pagi hari ini, di 27 Ramadan hari ini, dan pian mendengar daripada riwayat-riwayat ini tadi, artinya Allah masih memberi kesempatan untuk perbaikan diri. Kita banyak berdosa. Di sebelum Ramadan kita banyak melakukan maksiat, nang haram, nang halal, kita kada bapilih gawi tarus. Sampai detik ini Allah masih memberi kita nafas, masih beri kita kesempatan. Nah ini syukuri. Kenapa disyukuri? Kalau kita masih hidup ada kesempatan bertaubat. Ada kesempatan memperbaiki diri. Ada kesempatan memohon ampun kepada Allah. Ada kesempatan Allah memperbaiki kita dengan kita diberikan pengetahuan seperti ini. Nah ini nikmat besar. Nah kalau kita sudah mensyukuri daripada nikmat-nikmat yang kita lupakan, insya Allah kita akan mudah mensyukuri nikmat-nikmat yang belum akan didatangkan. Nang ada wadah kita aja wah ini jarang kita syukuri. Kenapa? Karena kita lebih ketuju melihat nikmat orang lain. Melihat kesugihan orang. Apalagi para hari raya nih gurai mau kemana aja lah. Karena kau berjalan sedikit, tetamu kawan THR aja yang diganang lah. Karena tahun ini kita kutub-kutupan juga nih, fitrah balom jelah, baju hari raya balom. Tetamu kawan THR aja. Nah ini jangan diamalkan lah. Ketujuh meminta-minta itu jangan pian amalkan. Meminta-minta itu gawian nang halal, tapi sangat-sangat dibenci. Itu gawian meminta. Jangan pernah pian biasakan meminta atau jatuh kepada hal yang berbau meminta. Kecuali meminta urusan kebaikan. Minta sumbangan nih kada boleh aja guru meminta-minta lah. Gasan masjid itu lain pulang. Ini gasan pribadi. Sedikit hanya tetamu anu jiena belum berbaju hari raya sama aja lah. Belum berfitrah sedikit-dikit mengeluh lawan manusia. La tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalqallah. Walaysa fi wajhi muz'atul lahmin. Orang yang ngarannya hidup itu ujar Nabi kada pernah lepas daripada masalah. Kita nih hidup kada lepas dari masalah. Masalah yang paling gana itu apa? Ekonomi. Kadal faqru ayyakuna kufra. Kadang hampir-hampir kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Orang kalau sudah urusan ekonomi ini kadang kada berpandang halal haram lagi. Kawa mamutik sawit turang tengah malam nih syukur bana sudah nang apa nang syukur lah. Bahasa pian salah menempatkan syukur itu kepada sesuatu nang halal. Syukur bana kawa tak putik nah jelas. Nang apa nang syukur lah. Kadal fakru ayyakuna kufra. Kadang kekurangan ekonomi itu bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Nangarannya masalah ujar Nabi kada pernah selesai kalau kita masih hidup. Jadi kalau pian hendak kada ada masalah mati lah. Artinya kalau masih hidup kada ada lepas daripada masalah. Nah masalah yang paling besar itu apa? Ekonomi. Maka orang yang suka meminta-minta ujar Nabi karena urusan ekonomi atau masalahnya, maka dia akan menghadap kepada Allah, maka dia akan berjumpa dengan Allah tanpa sepotong pun daging di wajahnya. Kenapa? Meleleh. Allah azab dengan wajah yang meleleh. Ini orang yang meminta-minta. Walaupun kadang begayaan lah. Ulun begayaan aja minta THR tuh, amun dibari menjuhut benar. Anu naklah tuh paman tuh banyak tuh THR. Jadi anak pian disuruh meminta-minta. Akhirnya apa? Kada pernah supannya. Man tawada'a li ganiyin saleh dhahaba sulusadina.
Barang siapa nang merendahkan diri karena orang sugih nang soleh. Ada orang sugih, baikan orangnya, sembahyang rajin, beribadah taat, melakukan kebaikan, bagus orang soleh, orang sugih. Namun pian merendahkan diri, pian tawadu, merendahkan diri, menyuruk, ujar orang kita, mencari muha, padahal ada aja bisi muha. Mencari muha karena bukan kesolehannya, tapi karena kesugihannya. Banyak orang soleh, tapi pian kadada merendah-rendah. Tapi giliran ada orang sugih nang soleh, lah paribahasanya, bilangan parak santuk ke lantai berjalan di muka sidin muha, saking menunduknya. Maka ujar Nabi, dinukil oleh Imam Ghazali, orang ini telah menghilangkan 2/3 agamanya, sirna 2/3 adabnya. Kenapa? Orang ini butuh kepada manusia, apalagi soleh kada orang sugihnya lah. Cuma namun kadang nangka itu gue pacangan pare kita aja lah. Nah, berarti kita sudah berlepas daripada berhajat kepada Allah. Nah, ini keimanan. Nah, jadi jangan kita biasakan hal kayak itu, apalagi wadah anak-anak kita lah. Minta THR, minta zakat. Anak pian berhak zakat atau kada? Tahu menjelah anak ulun, ya anak pian itu berarti bagian daripada pian. Bilanya pian kada berhak, maka anak pian pun kada berhak. Keliling kampung harus memintai zakat aja, jadi orang kada mampu atau kayak apa? Nah, maka kalau pian ketujuh nangka itu tadi, maka akan datang kepada Allah dalam keadaan muha tanpa ada sepotong daging pun. Perlu pian ingat, kalau memang itu rizki pian, likulli ummatin ajal, kalau memang itu rizki kita, setiap manusia punya ketetapan. Dimanapun pian berada, rizki tadi pasti sampai kepada pian. Tapi kalau memang bukan rizki kita, dimanapun kita mengejarnya, pasti kada pernah sampai. Nah, maka perlu kita himbau diri kita lah di hari raya ini. Terutama juga kita bersilaturahmi, jangan pandang bulu. Inya sugih kah? Atau inya miskin? Ada keluarga sugih, ada keluarga miskin. Jangan nang pinakar tapi baduit di dapur aja gawiannya. Napa? Tugas membasuhi piring. Nang sugih ditawing halat aja duduk. Artinya kita membeda-bedakan keluarga kita karena sebab status kekayaan. Ini kalau seperti ini pian sudah hilang 2/3 agama. Mau sugih, mau miskin, nang paling mulia itu di sisi Allah adalah nang paling takwa. Alhamdulillah sebulanan puasa, alhamdulillah tarawih kada pernah alpa, alhamdulillah urusan sholat dijaga. Nah, ini nang perlu pian muliakan. Ada keluarga pian lah, walaupun kada penduitan, tapi urusan sembahyang itu diutamakan. Nah, ini yang harus pian muliakan. Tapi kalau pian memuliakan karena kesugihan, ini tanda akhir zaman ujar Nabi. Idza kana akhiruz zaman kana qiyamuddinin nas wa dunyahum ad-darahim wad dananir. Tanda akhir zaman, nanti apabila akhir zaman ujar Nabi, urusan duit jadi tolak ukur. Oh, ini orang baik nih. Oh, ini keluargaku. Dari mana pian mengaku keluarga? Inya baduit. Padahal lah pakaian warak sakampung. Di aku kadalah. Nah, ini yang terjadi. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu. Apapun yang kita miliki saat ini itu dari Allah. Apapun yang kita sangka milik orang lain itu pun daripada ketetapan Allah. Maka mulai kita syukuri daripada apa yang kita miliki. Kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Maka seperti halnya pagi hari ini, di waktu saat ini, tidaklah pian berjalan ke masjid ini pun ketetapan dari Allah. Berapa banyak mungkin nang hendak hadir, cuman Allah kada menetapkan. Berapa banyak nang kada hadir, tapi memang Allah telah menjalankan kakinya. Kada ada niatan hadir, cuman pas terbangun, pas keingatan, pas sampai. Nah, ini ketetapan. Maka seperti itulah kita berharap senantiasa Allah menetapkan kita dalam kebaikan. Senantiasa Allah tetapkan lisan kita,
hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri titipan dari Allah. Apapun yang kita miliki saat ini, orang tua kita, pasangan kita, harta benda, anak cucu kita, semuanya titipan dari Allah untuk kita. Maka mudah-mudahan setiap Allah menitipkan sesuatu kepada kita, kita adalah orang-orang yang sempurna keimanan dengan amanah. Amanah dengan titipan Allah, amanah dengan rizki Allah, amanah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah titipi sehat, Allah titipi sempat, maka mudah-mudahan sehat kita, sempat kita bernilai ketaatan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita adalah sarana mencari jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, dalam majelis ini, yang mana ini pun takdir dari Allah, mudah-mudahan Allah pun mentakdirkan kita di pagi hari ini. Setiap apa yang tersimpan di dalam hati kita, tersimpan di dalam sanubari kita, Allah Maha melihat. Allah melihat hajat kita, Allah melihat keinginan kita, Allah melihat permohonan kita. Maka mudah-mudahan Allah takdirkan kita hadir, maka Allah takdirkan pula kita mendapat keterkabulan. Mudah-mudahan kita menyadari banyaknya dosa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Kita menyadari banyaknya maksiat, Allah mengampuni maksiat kita. Di bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana setiap doa diijabah oleh Allah, di saat yang Allah memandang kita dalam perkumpulan ini, siapapun Allah pandang hatinya. Siapapun yang hadir, mudah-mudahan Allah melihat kepada sanubarinya. Di dalam hati kita berharap kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami semua. Ampuni kesalahan kami. Banyak umur yang kami gunakan, banyak umur yang kita gunakan selama hidup untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak sanggup kita menghitungnya, tidak sanggup waktu untuk berbilang, karena begitu banyak maksiat yang sudah kita kerjakan. Berapa banyak kelalaian yang kita lakukan. Di waktu masa muda kita berapa banyak kemaksiatan yang menjadi kebanggaan. Berapa banyak dosa-dosa menghiasi catatan amalan. Berapa banyak perbuatan yang haram telah menjadi perbuatan kebiasaan. Maka mudah-mudahan di saat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, Allah memandang kepada kita semua, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami semua. Ampuni kesalahan kami semua. Di bulan Ramadan yang mulia ini Engkau pandang kami semua, ya Allah. Dosa-dosa kami Engkau ampuni, ya Allah. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, yang Allah takdirkan kita duduk di masjid ini, Allah takdirkan pula dosa kita diampuni oleh Allah, kesalahan kita diampuni oleh Allah. Maka mudah-mudahan apa yang menjadi kebiasaan kebaikan kita adalah kebiasaan kebaikan kita ketika menutup hayat, menutup akhir daripada kehidupan. Mudah-mudahan seperti inilah di mana Allah menutup daripada akhir kehidupan kita. Kita dalam keadaan berhajat kepada Allah, akan takut dengan banyaknya dosa. Kita berhajat kepada Allah akan ampunan Allah. Kita berhajat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan, melainkan Allah sudah memberikan kita semua ketetapan. Allah bebaskan kita daripada nerakanya Allah yang seharusnya kita pantas berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah di bulan Ramadan ini melimpahkan rahmat kepada kita semua. Dengan rahmatnya banyak dosa, salah, maksiat Allah ampunkan dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan tidak keluar di bulan Ramadan, tidak berlalu bulan Ramadan, melainkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan ketika saat ini Allah memandang kita, ketika saat ini kita tujukan hati kita di dalam sanubari kita, jangan kita lupakan kedua orang tua kita, jangan kita lupakan ibu bapak kita. Hadirkan mereka di dalam hati kita. Kita bayangkan mereka bersama kita. Sehingganya kalau Allah memandang kita, maka mudah-mudahan Allah juga memandang ibu bapa kita. Sehingganya ketika Allah mengampuni dosa kita, maka mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa kedua orang tua kita. Berapa banyak di antara kita di tahun-tahun kemarin mungkin masih berkumpul dengan ibu bapa kita. Di tahun-tahun kemarin masih bisa memegang tangan mereka, ya Allah. Ketika pegang tangan mereka, kita memandang wajah mereka, kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni ibu bapa kami. Yang tangan itu adalah tangan yang banting tulang peras keringat agar kita mendapatkan rumah yang layak, makanan yang layak, pendidikan yang layak.
Namun berapa banyak di antara kita di bulan Ramadan, di hari raya tahun ini, tidak ada lagi tangan mereka yang bisa kita pegang. Tidak ada ucapan permohonan ampun dan maaf yang bisa kita lontarkan. Karena mereka telah dipanggil oleh Allah. Karena mereka telah berada di sisi Allah. Maka mudah-mudahan di kesempatan ini kita hadirkan mereka, kita adakan mereka di dalam hati kita. Allah pandang mereka sehingganya Allah lapangkan kubur mereka. Allah ampuni dosa mereka. Allah ampuni kesalahan mereka sehingganya di dalam kubur mereka mudah-mudahan kedua orang tua kita dalam keadaan mendapatkan ridha Allah, dalam keadaan mendapatkan nikmat dari Allah, dalam keadaan menjadi kuburnya taman daripada surganya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan Allah permudah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang berhadir di tempat ini mendapatkan kemenangan di hari kemenangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala limpahan daripada amalan, perbuatan, ketaatan di hari kemenangan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita adalah orang yang betul-betul meraih kemenangan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ulun banyak-banyak ampun maaf. Mungkin kiranya selama kita berkegiatan selepas sholat subuh di masjid ini, selama ulun bercengkrama atau bergaul dengan pian, ada ucapan, perbuatan, perkataan yang mungkin itu menyinggung di dalam perasaan, ulun pribadi banyak-banyak minta ampun maaf. Apa yang ulun sampaikan mungkin ada kekeliruan, apa yang ulun ucapkan membuat ketersinggungan, apa yang ulun gawi membuat pian kada nyaman, ulun banyak-banyak minta ridha, minta halal. Harapannya mudah-mudahan kegiatan kita seperti ini tidak terputus berhentinya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pian senantiasa masih gemar duduk di majelis-majelis ilmu, masih ketujuh berdadangar, masih ketujuh memperbaiki diri. Mudah-mudahan sampai Ramadan akan datang, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi salah khilaf mohon maaf. Ucapan perkataan yang mungkin itu menyinggung di dalam perasaan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirin nabi wa alin nabi wa ashabin nabi. Al-Fatihah.